warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk musyawarah tentang diseminasi aksi nyata modul budaya pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4. Bapak Ibu, disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal yang akan kami sampaikan. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat yaitu tentang 5 posisi kontrol, dan yang kelima yaitu segitiga restitusi. Sebelum saya menerangkan semuanya, memaparkan, Bapak Ibu ada pertanyaan, yaitu pertanyaan pemantik. Coba, selama ini kita menjadi seorang guru, perannya sebagai atau seperti apa? Bapak Ibu sudah lama menjadi guru. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah menjadi peran apa di situ? Terus seperti apa? Apa yang sudah Bapak Ibu berikan kepada peserta didik kita? Apa yang sudah Bapak Ibu berikan? Coba ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya, monggo. Barangkali ada yang tahu apa yang sudah Bapak berikan selama ini kepada peserta Bapak Ibu, perannya sebagai apa? Karena kita sebagai pendidik ada beberapa peran yang Bapak Ibu berikan. Di sini kita apakah sebagai petani, apa sebagai pedagang. Berarti yang namanya peserta didik itu ibarat tanaman yang harus kita jaga, yang harus kita tumbuh kembangkan. Berarti anak sudah ada bibitnya, cuma bagaimana kita mengembangkan anak tersebut agar berpengetahuan dan berkarakter. Berarti peran kita itu sebagai apa Bapak Ibu? Kalau sebagai tanaman, peserta didik sebagai tanaman. Iya, berarti peran kita itu ibarat petani. Berarti petani yang memelihara tanaman yang sudah ada untuk kita pelihara agar tumbuh sesuai dengan semestinya, berkembang lebih besar. Berarti kita ibaratnya itu sebagai seorang petani. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadi tanamannya tumbuh subur. Berarti murid itu ibaratnya sebagai tumbuhan atau tanaman. Nah, kita hanya memelihara untuk menumbuh kembangkan lagi agar tumbuh dengan subur. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi alat ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Artinya, seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Kayaknya itu ya, belum semangat ya, apa lapar ya? Coba, es bikin dulu
Coba Bapak Ibu yang mau ice breaking ke depan. Mbak Iha, ayo Mbak Iha maju ice breaking dulu biar semangat lagi. Terserah ice breakingnya apa. Ayo. Mas Dodit ya kali ini. Ya dengan dingin. Tepuk semangka ya Bu, Pak. Yang gimana? Contoh dulu. Pas makan bulat. Jadi gini semua tangannya. Oh lah. Gini. Oke, love, Pak, love. Semangka. Semangat Kakak. Ayo Mas Dudit barangkali breaking dulu sebentar. Oh mau nyanyi dulu ya Bu Endang ya. Ya Bu Endang, ayo maju dulu Bu. Iya, maju Bu, atau di sini. Huruf vokal Ada 5 macam-macam hurufnya. Coba kita sebutkan apa saja bunyinya. A, I, U, E, O, R. Ya, boleh. Tangan ya. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Huruf vokal ada 5. Macam-macam hurufnya. Coba kita sebutkan apa saja bunyinya. A, I, U, E, O, R. Terima kasih. Luar biasa nggih, matur suwun. Berarti tadi kita diibaratkan sebagai seorang petani nggih Bapak Ibu. Berarti seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Petani yang memelihara tumbuh kembangnya tumbuhan. Berarti peserta didik itu diibaratkan sebagai tumbuhan. Yang namanya tumbuhan di ladang berarti ada beberapa hamba. Bapak Ibu. Nah, ada beberapa selain hamba apa lagi Bapak Ibu? Yang perlu kita basmi, ada ulat-ulat ya. Nah, ada yang harus kita beri pupuk, beri air. Nah, ibaratnya seperti itu. Berarti kita itu sebagai seorang guru, berarti sebagai seorang petani benar-benar memelihara tumbuh kembangnya peserta didik kita, agar peserta didik kita itu selain berpengetahuan juga memiliki akhlak berkarakter mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Inilah sebagai seorang guru, yaitu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Sehingga budaya positif itu dapat terbentuk berarti dari kerjasama dari semua pihak stakeholder. Kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya
kolaborasi, baik itu dari orang tua, dari murid, dari kepala sekolah, dari guru atau dari penjaga sekolah. Semuanya saling kolaborasi sehingga tercipta budaya positif yang ada di sekolah kita. Karena apa? Kalau kita bekerja sendiri tidak akan terbentuk. Misalnya anak kita dididik sekolah dengan betul-betul, tapi di rumah sudah berubah. Misalnya orang tua tidak mendukung, sehingga apa? Karakternya tidak terbentuk secara maksimal. Makanya perlu kerjasama, baik itu orang tua, wali murid, guru, terutama itu nanti akan terbentuknya budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif apa sih? Bapak Ibu ada yang tahu? Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contoh budaya positif di sekolah ada yang tahu? Kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang berkarakter. Sopan santun, iya. Apalagi? Kalau mau ke belakang izin. Iya, kalau mau ke belakang misalnya dalam proses pembelajaran, nah anak dikebiasakan izin dulu, jangan nyelonong sendiri. Itu contoh budaya positif di sekolah. Apalagi Bapak Ibu? Mau keluar jangan izin buat izin kan berarti izin keluar. Oh iya, yang kalau mau keluar kemanapun berada, baik itu guru atau siswa, kalau mau keluar dari sekolahan harus izin. Harus temannya harus tahu. Tidak harus misalnya Bapak Ibu keluar KS-nya tahu tidak, tetapi boleh izin ke temannya. Biar apa? Kalau ada tamu kita bisa menjawab. Anak pun diberitahu seperti itu. Kalau mau ke belakang atau mau kemana itu harus izin ke gurunya. Apalagi kalau anak tidak berangkat itu harus tahu. Harus tahu kemana. Misalnya sakit atau apa. Saling memberi tahu. Selain itu apa Bapak Ibu budaya positif yang lainnya? Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekolah, kelas, sekolah, ya lingkungan. Iya, kebiasaan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, baik itu di dalam kelas atau di luar kelas. Kalau membuang sampah itu pada tempatnya. Itulah contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru menghadapi murid. Berarti budaya positif itu harus mempunyai apa? Guru harus menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman untuk murid melakukan budaya positif. Berarti gurunya juga harus memberi contoh terlebih dahulu. Karena apa? Murid berarti guru itu sebagai teladan dari muridnya. Misalnya Bapak Ibu, ngapunten, anak-anak buang sampah pada tempatnya ya, tapi Bapak Ibunya buang sampahnya sembarangan. Nah, pasti nanti ditegur. Pak Guru katanya buang sampahnya pada tempatnya, dengan Pak Guru dibilang natok sih kan seperti itu. Nah,
Kalau Bapak Ibu sudah menjadi teladan bagi siswa, siswa secara otomatis akan mengikuti tingkah laku kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kan Ki Hajar Dewantara mempunyai tentang mendidik anak yang pembelajaran yang berpihak pada anak, tetapi sebagai seorang guru juga harus menjadi contoh. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri hada yani. Itu harus benar-benar diterapkan di sekolah kita. Kita akan menyuruh murid seperti apa, kita harus menjadi contoh dulu, menjadi teladan bagi murid, sehingga apa yang kita berikan, murid otomatis akan melaksanakan sesuai dengan aturan yang kita buat. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada beberapa tingkah laku Bapak Ibu. Contoh, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda, Bapak Ibu. Coba, ngapunten, saya nanti memberi arahan. Misalnya Mbak Wiwi, ngapunten Mbak Wiwi, nanti Mbak Wiwi menulis sesuatu di tangan Mbak Wiwi, terus kira-kira yang sangat berharga bagi Mbak Wiwi di situ apa? Ditulis, terus dikepalkan tangan kanan. Setelah dikepalkan, nanti tugasnya Mas Dodit itu terserah bagaimana caranya, boleh memarahi, boleh merayu, boleh apa ya? Biar Mbak Wiwi itu ininya kepalanya terbuka. Iya. Bukan ditik-ditik tapi dirayu, ya dirayu boleh, dimana boleh, terserah. Bagaimana caranya agar Mbak Wiwi itu membuka kepalanya. Nah, Mbak Wiwi terserah mau apa ya, maksudnya mau mengikuti apa yang itu kan Mas Dodin, atau mau pegang teguh saya nggak mau membuka, atau bagaimana, terserah. Karena apa? Kendali pada diri kita sendiri mau seperti apa. Tapi tugasnya Mas Dodin berarti merayu kepalanya Mbak Wiwi biar terbuka. Apa sih isinya, agar kita semua tahu, oh berarti Mbak Wiwi itu mempunyai yang benar-benar dipegang, yang disayang itu ada ini loh. Nah, coba Mbak Wiwi nanti tulisan terserah yang sangat berarti dalam kehidupan Mbak Wiwi itu apa? Kanan kok kiri? Kanan. Tulisnya gitu. Ya kiri ya. Yang penting ditulis yang sangat berharga bagi kehidupan Mbak Wiwi itu apa? Yang sangat berharga. Nanti Mas Dodi tugasnya bagaimana caranya Mbak Wiwi membuka kepalanya biar tahu, oh yang sangat berharga dalam kehidupan Mbak Wiwi itu apa. Coba Mbak Wiwi tangannya seperti ini. Nah, iya nggak apa-apa. Coba Mas Dodi sekarang boleh berusaha, terserah mau merayu atau bagaimana, biar kepala itu terbuka, biar kita tahu kira-kira yang sangat berharga dalam hidupnya Mbak Wiwi itu apa? Monggo. Boleh nggak dibuka tangannya? Nggak boleh dong. Saya pengen tahu hal apa yang paling berharga di kehidupan panjenengan itu apa? Kan sudah ditulis. Iya. Kira-kira apa, saya boleh tahu nggak? Kalau tahu mau buat apa? Ya kan yang namanya orang kan ngefans, jadi pengen tahu dalamannya. Ini sangat berharga sekali. Ya, itu kan berharga bagi panjenengan. Jadi Iya. kita semuanya tahu, oh hal-hal apa yang paling berharga kita sebagai teman itu tahu. Jadi kita bisa menghargai privasi panjenengan. Kira-kira boleh dibuka nggak? Gimana? Boleh dong.
Nyanyi dulu. Ya, nyanyi dulu. Ya. Terserah, pokoknya nyanyi dulu yang membuat saya bergembira, yang membuat saya ini ada clue-nya ya. Iya, oke. Nah, boleh dibuka. Ini kayak ini sebuah permainan. Ini akan saya buka, tapi ada clue-nya. Ini sangat berharga sekali bagi saya, bagi kehidupan saya. Itu kalau Mas Dodit bisa menyanyikan yang ada hubungannya dengan yang ada di tangan saya. Buka tangannya, buka tangannya, buka tangannya sekarang, buka sekarang, buka sekarang, buka tangan kiri, tangan kirinya, tangan kirinya kalau dibuka, ayo dibuka, ayo dibuka. Oke, jujur, Iya. aslinya saya nggak mau buka karena ini ketebak apa ya istilahnya. Rahasia. Clue-nya masuk. Ya. Mau saya pilihnya yang berhubungan dengan yang ada di dalam, ternyata suruh buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, anak. Iya. Ternyata di sini berarti Mas Dodit luar biasa. Kenapa luar biasa? Bisa mengontrol perasaan Mbak Wiwi tahu. Mbak Wiwi itu akan memberikan sesuatu apabila hatinya Mbak Wiwi itu merasa bahagia. Berarti itulah contohnya Bapak Ibu. Kita harus tahu benar-benar perasaan si murid kita, harus tahu kontrol. Bagaimana kita mengontrol murid kita seperti apa? Kan seperti itu. Berarti Mas Dodit sudah mengetahui. Oh, berarti Mas Dodit sudah tahu teori kontrol. Saya akan memberikan sesuatu agar anak itu menangkap seperti apa ya. Harus yang saya berikan itu apa? Perasaannya bagaimana? Oh, ternyata anak itu perasaannya kalau bahagia mereka akan mengungkapkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Berarti di sini saya sudah menilai Mas Dodit sudah mampu mengontrol siswanya, mengontrol orang, mengetahui bagaimana orang itu akan mengungkapkan perasaannya, akan memberikan sesuatu. Sehingga Pak Mas Dodit dengan berbagai cara, misalnya Mbak Wiwi, saya akan membuka kalau ini, berarti kebutuhan Mbak Wiwi ternyata ini loh. Seperti itu. Berarti seorang guru juga kita harus tahu kira-kira yang dibutuhkan murid pada saat itu apa. Perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita harus tahu bagaimana dengan sikap anak yang nurut. Bapak Ibu pasti tahu kriteria anak yang nurut itu seperti apa. Coba Bapak Ibu, ada yang bisa menyebutkan bagaimana dengan sikap anak yang nurut itu kriterianya seperti apa? Kalau mengerjakan PR, tugas tepat waktu di antaranya. Ya, kalau mengerjakan PR sesuai dengan tepat waktu, apalagi kriteria anak sikap yang nurut. Biasanya apa? Tanda-tandanya anak itu kok nurut. Ibu tahu anak itu nurut, itu tahu dari mana? Mau mengerjakan berarti kalau kita memberikan tugas itu dia mengerjakan. Mungkin ada dua kemungkinan, anak itu nurut itu karena takut dengan gurunya, dan anak itu mengidolakan gurunya. Ada dua. Iya, ada dua kriteria. Anak itu akan nurut apabila satu, alasannya berarti satu, takut kepada guru. Yang kedua, guru itu sebagai idolanya. Iya. Kalau
menurut Bapak Ibu alat sensing kedua yang bagus yang mana Ibu? Iya, berarti guru itu sebagai idolanya ya. Nah, kalau idola berarti kan menghasilkan sikap yang positif nantinya. Tapi kalau takut, nah kalau nggak ada gurunya itu bisa sakarpe dewek beda. Kita mempunyai rasa disiplin itu bisa berupa dari eksternal keluar, bisa dari internal. Kalau bisa anak disiplin itu berasal dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, bagaimana dengan sikap anak yang egois? Nah, sikapnya bagaimana Bu kalau anak yang egois? Sesukanya. Arogan di kembangannya. Arogan, ya anaknya arogan, sakarpe dhewe. Nah, apalagi Bapak Ibu? Kalau anak arogan atau anak-anak egois itu biasanya kurang perhatian. Iya. Biasanya kalau di kelas itu anak seribut, kemudian itu karena kurang Sabar ya? Biasa perhatian. Oh iya, anak kurang dari perhatian dari orang tua sehingga mereka mencari perhatian dari bapak gurunya. Bapak gurunya kira-kira memperhatikan saya atau tidak. Tapi sayangnya, sayangnya biasanya kalau anak yang seperti itu perilakunya di luar dari yang lain, beda sendiri, ya Bapak Ibu. Sehingga kita harus tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendidik sang guru untuk berusaha. Yang penting berarti anak bisa disiplin sesuai dengan keinginan di dirinya tanpa paksaan dari pihak luar. Bapak Ibu, apa makna disiplin itu? Ada yang tahu apa itu disiplin? Yang namanya disiplin apa sih Bapak Ibu? Kalau secara sempitnya itu kan tepat waktu ya. Disiplin tepat waktu ya. Tapi kalau makna secara luas itu sikap dan perasaan yang taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Berarti di sini intinya sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu. Berarti di sini Bapak Ibu yang namanya disiplin berarti tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan dan mendapat hukuman apabila kita melanggarnya. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya ada paksaan menunjuk seseorang harus sesuai dengan aturan. Kalau tidak sesuai dengan aturan, kita langsung memberi hukuman. Berarti disiplin pada zaman kita itu disiplin berarti identik dengan hukuman, hubungannya dengan hukuman. Kalau tidak sesuai pasti dihukum. Berarti Bapak Ibu masih ingat mungkin dari zaman sekolah dulu, nih Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak mengerjakan PR, kalau zaman sekarang anak mengerjakan PR di luar, cuma itu tak nggih. Tapi pada zaman dahulu ada guru kalau kita tidak mengerjakan PR langsung diberi hukuman, salah satunya misalnya berdiri di depan kelas atau di bendera. Nah, yang namanya disiplin itu Bapak Ibu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk
memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu yang namanya disiplin. Berarti tidak ada paksaan dari orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti disiplin itu mulai di dalam diri kita sendiri, bukan dari paksaan orang lain, bukan rasa takut mendapat hukuman dari orang lain, tapi keluar dari hati kita sendiri, punya rasa tanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik sebagai tujuan mulia. Bapak Ibu, sebelum kesini coba briefing sebentar. Ada yang mau maju ke depan? Tadi Bu Eda menyanyikan diganti dengan huruf A, I, U, E, O. Nah, sekarang coba Mbak Wiwi, barangkali ada briefing yang lainnya. Tapi berdiri semua ya. Ya, berdiri semua ya, berdiri semua. Ya, bergerak. Seperti ini Bapak Ibu. Maju ke depan, mundur ke belakang. Tengok ke kiri, tengok ke kanan. Perut ke depan, perut ke belakang. Berputar-putar. Ayo kita sedang. Ayo Bapak Ibu, yuk. Satu, dua, tiga. Maju ke depan, mundur ke belakang. Tengok ke kiri, tengok ke kanan. Perut ke depan, perut ke belakang. Berputar-putar. Ayo kita senang. Satu kali lagi, biar semangatnya satu kali lagi. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke belakang. Tengok ke kiri, tengok ke kanan. Perut ke depan, perut ke belakang. Berputar-putar. Ayo kita senang. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Ibu apa itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus apa lagi? Berkebinekaan global. Apa lagi? Mandiri. Terus bergotong royong. Selanjutnya apa? Kreatif dan bernalar kritis. Berarti anak didik kita itu setelah pembelajaran harus memiliki karakter ini, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti kita nanti menciptakan agar anak itu beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan global. Selanjutnya yaitu bergotong royong. Berarti anak mempunyai sifat gotong royong, punya rasa sosial tinggi. Selanjutnya anak itu harus kreatif. Yang keempat berarti bernalar
kritis, dan selanjutnya anak itu bisa hidup mandiri. Itulah sikap yang harus kita bangun agar anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang harus dimiliki oleh siswa, karakter. Nah, mempunyai rasa toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau kita menghasilkan anak-anak seperti ini, berarti kita sudah mendidiknya sudah berhasil. Nah, yang utama Bapak Ibu, terutama ini, karakter ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini yang harus kita benar-benar tumbuh kembangkan ke anak yang utama ini. Karena apa? Kalau anak sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berarti otomatis akan mencakup keseluruhan. Ini pondasi utama. Pondasi utama yaitu kita harus menumbuh kembangkan iman dan takwanya peserta didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, motivasi belajar perilaku yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak biasanya berperilaku itu ada motivasi dari eksternal bisa, dari internal bisa. Salah satunya yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya mereka berangkat pagi itu biar tidak dihukum. Nah, seperti ada motivasinya sendiri. Atau gurunya kalau pagi-pagi itu misalnya masih bau wangi. Nah, seperti itu. Ada motivasi dari dalam bisa dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan disiplin perilaku seperti itu, motivasinya apa? Nah, salah satunya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita anaknya berangkat pagi, kalau bisa nih Bapak Ibu, kalau berangkat pagi, nah yang berangkat pagi itu diberi reward apa? Nah, bisa. Misalnya Bapak Ibu masuk jam berapa anak-anak? Jam 7. Misalnya anak-anak kurang dari jam 7, jam 7 kurang seperempat, nanti disediakan permen aja di sini. Nah, nanti yang berangkatnya kurang dari jam 7 ambil permen. Nah, setelah ambil permen berarti yang lebih dari jam 7 Bu Guru berarti tidak usah ambil permen. Seperti itu. Nanti anak-anak berlomba-lomba untuk berangkat pagi. Kan seperti itu. Pertama mendapat penghargaan. Nanti lama-lama mereka sadar akan rasa perilaku mereka disiplin atau tidak. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, ini perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya anak terlambat ke sekolah, tidak ditanyakan kenapa, langsung diberi hukuman suruh lari 10 kali misalnya. Itu hukuman. Kalau konsekuensi berarti sudah terencana. Anak-anak kalau terlambat berarti nanti misalnya anak menulis apa? Seperti itu, saya terlambat ke sekolah, atau saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kalau konsekuensi itu terencana. Yang kedua, bersifat, kalau hukuman itu bersifat satu arah, berarti arahnya kepada perasaan si penghukum itu, misalnya guru. Nah, bersifat satu arah. Tapi kalau konsekuensi itu dibuat sekolah murid mengetahui, berarti
Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Nah, berarti kesini berarti membuat keyakinan kelas. Karena apa? Dilihat dari pengertian hukuman, konsekuensi dan restitusi, ternyata terutama kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Berarti nanti Bapak Ibu pada saat pembelajaran nanti semester 1, nah, sebelum pembelajaran itu Ibu bersama dengan teman-teman membuat keyakinan kelas yang disepakati. Apa keyakinannya? Misalnya terlambat nanti hukumannya apa? Biar anak tahu konsekuensinya kalau terlambat itu diberi apa ya, kan seperti itu. Misalnya yang tidak piket nanti mau seperti apa? Bareng-bareng semuanya disepakati oleh murid, biar murid tahu. Oh, saya salah berarti saya harus ini. Sehingga mereka akan menyadari kesalahannya tanpa diberitahu. Misalnya yang terlambat nanti piket, tanpa Bapak Ibu suruh, karena itu sudah menjadi kesepakatan, otomatis mereka akan melaksanakan tanpa kita suruh. Mereka mempunyai rasa tanggung jawab sendiri karena sudah disepakati bersama. Yang hukuman itu bisa berupa fisik, psikis, murid merasa tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata kita. Yang selanjutnya, kalau konsekuensi membuat rasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat anak disiplin dengan rasa hukuman, itu efeknya jangka panjang. Mereka mempunyai rasa dendam, biasanya seperti itu. Tetapi kalau restitusi itu mereka menyadari kesalahannya sendiri dan akan merubah. Makanya nanti dalam menyelesaikan anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita menggunakan restitusi. Berarti anak ditanya dulu. Ditanya, misalnya anak terlambat, kenapa terlambat, alasannya apa. Mereka nanti mengetahui, oh alasannya ini Bu, lah kenapa. Nanti diberi arahan. Nanti ke sini ada tentang restitusi yang saya terangkan lagi. Bapak Ibu, ini menurut Bapak Ibu ada hukuman atau konsekuensi. Ada beberapa anak. Yang pertama kasus nih. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini ada kasus dan penyelesaiannya. Menurut Bapak Ibu yang pertama, coba Mas Dodit. Menurut Mas Dodit yang pertama, ada anak yang terlambat ke sekolah, terus mereka diberi hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Mas Dodit ini hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Hukuman, iya. Nanti ya bareng-bareng. Yang kedua, demo berarti yang pertama tadi hukuman katanya Mas Dodit, apakah benar? Yang kedua, coba Mas Eben, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kita jawabnya sesuai dengan ini, ciri-ciri ini
Bapak Ibu. Kalau hukuman ciri-cirinya berarti tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, bersifat satu arah. Yang ketiga, bisa berupa fisik. Psikis murid merasa tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata kita. Kalau konsekuensi itu tidak terencana. Yang kedua, dibuat sekolah murid mengetahui berarti bersama-sama. Iya, kayak kata tadi betul. Yang ketiga, membuat rasa tidak nyaman dalam jangka pendek, tapi dalam jangka pendek dok. Kalau sudah selesai ya sudah, nggak ada denda. Lain dengan hukuman. Nah, menurut Bapak Ibu, ini ada kasus terus penyelesaiannya seperti ini. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau tadi Mas Dodit yang pertama itu kalau mencatat saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali itu termasuk hukuman. Nah, kalau yang kedua menurut Mas Ebet lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang selanjutnya menurut Mbak Eli, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar termasuk apa? Konsekuensi, ya. Selanjutnya Bu Endah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya. Kalau Bu Puji menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk apa? Iya, konsekuensi. Coba kita lihat ya, termasuk yang mana? Iya, yang pertama termasuk hukuman karena nanti mereka secara fisik ya, Bapak Ibu, ini alasannya secara fisik ya. Nggak usah 100 kali, misalnya 10 kali pun. Nah, yang selanjutnya, yang kedua lari mengelilingi lapangan basket. Nah, ini juga termasuk hukuman karena dilihat dari ciri-cirinya yaitu fisik dan bisa menimbulkan denda ya jangka panjang. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Iya, sudah terencana nih Bapak Ibu. Selanjutnya, murid diminta push up. Nah, ini fisik. Udah tahu fisik berarti hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Iya Bapak Ibu. Berarti kita tahu bahwa mana yang namanya hukuman dan mana yang namanya konsekuensi. Kalau hukuman yang utama yaitu terpatunya kepada fisik, dan bisa menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan. Mereka tidak mempunyai kesadaran. Kalau hukuman secara otomatis pasti teringat nih Bapak Ibu, pasti teringat, dan teringatnya anehnya yang negatif, yang nggak baik, sehingga mereka tidak sadar akan kesalahannya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini kalau hukuman itu pengaruhnya jangka panjang, tapi kalau konsekuensi itu jangka pendek. Yang lain ini Bapak Ibu, efektif jangka pendek jika dalam waktu panjang tidak baik karena akan kehilangan motivasi dari dalam diri. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita akan belajar tentang restitusi, ya Bapak Ibu. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga kita kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain, dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Nah, kalau Mas Suci iya. Kalau Mas Ebet iya. Kenapa Mas Ebet? Ya, ini ada kasus ya, Anda sudah janjian dengan teman Anda, tapi ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu dengan orang lain, dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Wis janjinya wonge lunga karo batire. Nah, barang karo batire jenengan kongkon menemui di tempat dia. Nah, sambil naik taksi lah. Pada saat turun, nah Anda meminta bayaran, ya Mas Ebet. Menurut Anda bagaimana? Mas Ebet, iya Samsu. Nah, iya ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Nah, bukan paksaan gitu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, ini ada solusi. Nanti Bapak Ibu sebentar. Ya. Dalam menyelesaikan masalah, kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Itu cara menyelesaikan kasus atau anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang pertama ini Bapak Ibu. Berarti pada saat anak kita, peserta didik kita tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, nah, ada penyelesaiannya. Yang pertama, satu, menstabilkan identitas. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Diulang lagi, kira-kira tindakannya sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat apa tidak. Menstabilkan identitas yaitu bertujuan untuk mengubah identitas gagal karena salah menjadi orang yang sukses. Kalimatnya sebagai berikut. Berarti kalau ada anak yang berbuat salah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Boleh bertanya dengan berbuat salah itu tidak apa-apa. Maksudnya biar anak tidak punya rasa takut. Tapi kalau anak sudah salah dipanggil langsung dimarahin, pasti punya rasa takut, langsung dipendeliki. Tetapi di sini kita kalau menggunakan segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Anaknya dipanggil, kita duduk bersama, terus kita berbicara dari hati ke hati. Nah, misalnya ada anak yang membuang sampah sembarangan, itu langsung, aja buang sampah kayak gue, nggak usah, dipanggil dulu. Setelah dipanggil, nah, tadi kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Kan seperti itu, distabilkan dulu, hatinya distabilkan dulu. Iya, semua orang boleh berbuat. Misalnya saya juga pernah berbuat salah, tetapi jangan seperti itu. Distabilkan dulu hatinya.
biar mereka tidak punya rasa takut. Nah, boleh dengan kata-kata ini berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi ada tetapinya. Nanti dijelaskan kenapa. Terus selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya anak terlambat, ibu juga pernah terlambat, tetapi ada tetapinya. Tetapinya apa? Disebutkan alasannya. Kan seperti itu. Yang selanjutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Berarti seakan-akan kita masuk ke dunia anak. Misalnya anak membuang sampah sembarangan, dipanggil duduk. Ibu juga dulu seperti itu, tetapi ada tetapinya. Tetapi perbuatan itu ternyata salah. Seperti itu. Sehingga anak dengan sendirinya akan sadar, biar gurunya tapi sadar ternyata perbuatan itu tidak sesuai atau perbuatan itu salah. Nah, setelah distabilkan, itu baru divalidasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal demikian. Misalnya anak terlambat. Setelah distabilkan, ditanya, kenapa kamu terlambat? Seperti itu. Pasti ada alasannya. Misalnya bangun kesiangan atau apa, kan seperti itu. Sehingga nanti ketika posisi dirinya sudah stabil, anak akan memberi alasan dengan tenang. Oh, alasannya ini Bu, seperti itu. Setelah divalidasi, baru menanyakan apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nanti anak dengan sendirinya akan sadar kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Berarti ada tahapan-tahapan dalam menyelesaikan kasus yang anak yang tidak sesuai dengan keyakinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita masuk ke dalam anak distabilkan dulu. Setelah distabilkan baru divalidasi. Validasi berarti ditanyakan penyebabnya apa. Setelah itu baru diingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Berarti ada tahapan-tahapan dalam penyelesaian anak yang tidak sesuai dengan keyakinan ke kelas. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya? Cukup? Kalau cukup, alhamdulillah. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat dan saya mohon maaf apabila yang saya berikan dan sudah mengganggu waktu Ibu Bapak Ibu. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.